Piala AFF bawah 16 tahun akan memulakan tirainya pada esok hari guys, 31 Juli sehingga 13 Ogos 2022 yang diadakan di Indonesia. Jom kita semak analisa video ini guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di dalam channel Askalani Studio. Kepada kalian yang sudah sudi bertandang ke channel ini guys, saya mendoakan kalian semoga kalian murah rezeki, semoga kalian diberikan kesehatan dan juga semoga kalian sukses ya dalam apa juga bidang yang kalian usahakan guys. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih ya selama saya membuat reaksi terkait dengan Indonesia Malaysia ini. 80% daripada subscriber saya itu adalah daripada Indonesia. Saya sangat menghargai jasa kalian guys dalam channel ini yang sudah sudi berkenalan dan juga menjalinkan talian silaturahmi dan persaudaraan antara sesama kita. Saya di Malaysia, kalian di Indonesia, itu hal hanya ketemu lewat media sosial ini sebenarnya. Jadi dari sini ada yang kita bermesej, berkomentar di ruang-ruang komen itu menyebabkan saya mempunyai ramai kenalan kepada kalian, dan insya Allah pada 15 Agustus ini saya juga akan ke Indonesia bersama rakan-rakan lain. Hanya karena YouTube ini guys, saya tidak pernah terfikir pun akan sampai ke Indonesia, tetapi disebabkan oleh asbab YouTuber, saya bereaksi melalui media sosial yang bernama YouTube ini. Saya ke Indonesia pertama kalinya guys, saya ke Indonesia ataupun ke negara luar ini, menjejakkan kaki ke Indonesia pilihan pertamanya, disebabkan karena saya mereaksi ataupun membuat video-video yang terkait dengan Indonesia. Jadi ini sangat mempunyai sejarah yang tersendiri bagi saya guys. Kalau bukan karena YouTube ini, tidak mungkin ya saya dalam pikiran saya untuk ke Indonesia ini sebenarnya. Dan ini juga dikuatkan lagi dengan rakan-rakan lain yang mereaksi terkait dengan Indonesia juga. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih jasa-jasa kalian yang membuatkan saya dapat ke Indonesia itu sebenarnya melalui YouTuber, subscriber dan fans-fans yang ada di sini. Walaupun channel saya ini masih kecil lagi guys, tetapi saya amat menghargai, saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berterima kasih kepada kalian. Itu semua atas usaha kalian yang selalu menonton kepada video-video yang saya paparkan. Oke guys, insya Allah sebenarnya terkait dengan sepak bola ini guys, saya juga sebenarnya adalah pemain sepak bola di Sabah ini, dan juga saya ini sekarang tengah mengurus satu pasukan sepak bola Sabah di kantor atau pejabat saya sendiri, dan akan beraksi di Kuala Lumpur pada 2 September untuk perlawanan dengan negeri-negeri lain di Malaysia ini. Terdapat 14 negeri di Malaysia yang mana saya membawa tim daripada pasukan negeri Sabah ini sendiri untuk berentap di semenanjung Malaysia nanti. Doakan kejayaan kami guys, doakan kejayaan kami. Jadi untuk esok hari pasukan timnas Indonesia akan memulakan langkah bermain di AFF bawah 16 tahun ini, di mana jadwal timnas Indonesia, Malaysia dan juga lain-lain tim ini akan bermula pada esok hari, yaitu 31 Juli di Stadium Magua Harjo. Itu Indonesia akan menentang Filipina jam 8 malam. Kemudian perlawanan seterusnya, Indonesia akan melawan Singapura di stadium yang sama pada 3 hari bulan Agustus dan jam 8 malam. Kemudian Indonesia perlawanan ketiga akan menentang Vietnam pada 6 Agustus jam 8 malam. Dan untuk esok hari saja guys, ada 6 perlawanan yang akan berlangsung ya, yaitu Vietnam akan menentang Singapura pada jam 4 petang. Kamboja akan menentang Laos jam 4 petang. Kemudian Australia bawah 16 tahun akan menentang Myanmar jam 4 petang.
Indonesia menentang Filipina jam 9 malam ya. Kalau di itu waktu Malaysia rasanya. Kemudian Thailand bawah 16 menentang Brunei jam 8 malam. Malaysia akan menentang Kambodia jam 8. Laos tadi ini menentang Timor Leste rupanya. Oke, Laos akan menentang Timor Leste ya. Jadi ada kedudukan di kumpulan A dan kumpulan B. Di kumpulan A ini guys, terdapat tim yaitu Indonesia, Filipina, Singapura dan juga Vietnam. Manakala kumpulan B, Brunei, Laos, Indonesia dan juga Timor Leste. Satu lagi kumpulan yaitu kumpulan C, terdapat Australia, Kambodia, Malaysia dan juga Myanmar. Jadi ada 3 kumpulan. Setiap timnas akan bermain sebanyak 3 kali dan kedudukan di tangga teratas ini akan lolos ke peringkat seterusnya untuk saingan di suku akhir, peringkat separuh akhir dan juga akhirnya ke final. Kalau mengikut jadwal ini guys, separuh akhir akan diadakan pada 10 Agustus ya. Nah, separuh akhir ini mengambil 4 pasukan. Kemudian peluangan tempat ketiga pada 12 Agustus dan peluangan akhir nanti pada 12 Agustus. Insya Allah pada tahun ini Indonesia sekali lagi tuan rumah bawa 16. Tahun ini guys, Indonesia banyak menjadi tuan rumah ya. Bawa 19, bawa 16, kemudian bawa 20 Piala Dunia itu tahun hadapan. Dan juga Piala Asia ini berkemungkinan Indonesia juga sebenarnya berpeluang untuk menjadi tuan rumah sekiranya pesaingnya kini ada 4 yaitu Qatar, Korea Selatan dan juga Australia. Jadi level tim yang ingin menjadi tuan rumah ini semuanya hebat-hebat, tetapi daripada segi beberapa faktor yaitu infrastruktur dan juga keadaan di dalam negara itu sendiri mungkin akan diambil kira memungkinkan sesuatu pasukan atau negara itu menjadi tuan rumah. Kalau kita kirakan Australia, dia mempunyai fasilitas yang bagus, tetapi dia mungkin akan mengaturkan lagi ada program-program lain yang terkait pada tahun hadapan itu mungkin dia menjadi lagi sibuk. Kalau tim Qatar ya, mungkin Qatar juga pernah menganjurkan Piala Dunia ataupun sepak bola yang berprestis tinggi, itu memungkinkan Qatar juga diambil kira. Tetapi Qatar ini ketika ini tidak langsung disebut sebagai tuan rumah. Jadi saingan Indonesia kini adalah Korea Selatan. Korea Selatan kalau diikutkan dari segi pada ranking dunia ataupun fasilitas yang dia pernah menganjur Piala Dunia bersama dengan Jepang, itu memungkinkan Korea Selatan dipilih yang menjadi tuan rumah Piala Asia. Ketimbang Indonesia ini, sebenarnya Indonesia ini baru memulakan langkah menjadi tuan rumah ini pada tahun ini, Piala AFF dan juga tahun hadapan Piala Dunia bawah 20 tahun. Dan sekiranya seandainya Indonesia dapat menunjukkan prestasi yang cukup bagus ketika menganjurkan Piala Dunia bawah 20 tahun, itu juga diambil kira memungkinkan akan menjadi tuan rumah. Jadi persaingan terdekat antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Semalam Pak Jokowi baru balik daripada Korsel ya, Korea Selatan, dan ada juga ketemu sebenarnya dengan Sinteyong, pelatih pasukan Indonesia, timnas Indonesia nih. Jadi kita tidak ketahui perbincangan yang sebenarnya di antara Pak Jokowi dan juga kemungkinan ada berbincang dengan Presiden Republik Korea Selatan juga terkait dengan tuan rumah Sukan Asia 2023 ini. Sekiranya mereka ada bisik-bisik di antara satu dengan yang lain dan perundingan siapa yang ingin menjadi tuan rumah, itu memungkinkan mana-manalah Korea Selatan ataupun Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Itu sebenarnya lebih baik di Indonesia. Dan Sinteyong sendiri ya,
Sinteyong ingin sebenarnya Piala Asia itu diadakan di Indonesia. Jadi ini lebih menguntungkan Indonesia sebenarnya bila menjadi tuan rumah itu banyak operasi ekonomi itu berjalan dengan baik. Penjualan tiket itu akan menguntungkan tuan rumah, dan juga dari segi kelancaran program ataupun warga negara luar masuk ke Indonesia itu amat lancar sekali sekiranya ada sepak bola ini diadakan di Piala Asia ini di Indonesia nanti. Begitu juga dengan wisata-wisata mungkin akan menjadi tumpuan pada masa itu. Jadi sesiapa yang mengusahakan wisata-wisata ini sebenarnya itu dapat merancangkan lagi ekonomi di Indonesia itu sendiri. Banyak kepentingannya guys untuk menjadi tuan rumah. Itulah Indonesia kini menjadi tumpuan dunia. Mereka mengetahui Indonesia ini punya supporter yang banyak, punya wisata yang bagus, dan kini punya infrastruktur stadion yang canggih-canggih. Terdapat 6 stadion yang digunakan untuk Piala Dunia bawah 20 tahun yang telah diiktiraf sendiri oleh FIFA ya, mengikut syarat-syarat yang telah diperuntukkan dan dipersetujui. Jadi kalau kita melihat sedikit cuplikan kemenangan Indonesia ke atas Thailand bawah 16 tahun ini, saya kurang pasti pada tahun bila, tetapi sebenarnya Indonesia ini dari segi timnas juniornya ataupun bawah 16 tahun ini pernah juga memberi saingan kepada timnas yang lain di Asia Tenggara maupun di Eropa. Sebenarnya timnas bawah 16 tahun ini baru-baru ini juga telah diantar ke Eropa, itu Piala Toulon Cup dan juga beberapa game lain yang menentang timnas negara-negara luar yang lebih hebat seperti Ghana, Swedia, Jerman, Spanyol, Amerika Syarikat. Itu sebenarnya salah satu inisiatif daripada PSSA untuk memberikan pendedahan kepada pemain-pemain di luar sana untuk berkelana di Eropa bermain dengan timnas yang lebih hebat sebenarnya. Jadi pada tahun ini bermula esok kemungkinan Indonesia juga akan memberi saingan yang lebih hebat, lebih sengit kepada timnas-timnas lain. Malaysia juga sebenarnya telah melakukan persiapan yang rapi ya. 16 tahun ini mereka telah baru-baru ini membuat friendly dengan pasukan di Asia Timur, pergi Korea, pergi China, bermain dengan klub-klub di situ. Itu memberi pendedahan kepada semua pemain di timnas pasukan Malaysia juga sebenarnya. Jadi terdapat 3 kumpulan A, B dan C. B sebetulnya sebutan dia B atau BA, A, BA, C. Nah, gitu. Kalau sebutan di Malaysia guys, ABC ya, ABC. Oke. Jadi kita lihat nanti bagaimana keadaannya esok hari ini. Saya sendiri akan membuat ulasan-ulasan atau komentar terkait dengan kejohanan AFF bawah 16 tahun ini pula. Sama-sama kita sokong dan dokong setiap perlawanan dalam Liga AFF bawah 16 tahun. Bermula 31 Juli esok hari sehinggalah 31 Agustus guys. Oke. Nanti kita tengok cuplikannya guys di video yang kedua. Nanti di part 2 saya akan buat cuplikan untuk Indonesia dan Thailand ini bawah 16 tahun yang pernah dimenangi oleh Indonesia. Oke, di video ini sampai di sini saja komentar dan ulasan yang saya buat pada hari ini. Jika kalian punya pendapat dan pandangan terkait dengan AFF bawah 16 tahun ini, bolehlah komentar di ruang komen untuk kita berdiskusi guys bersama-sama. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.